Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwah filah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kultum pada hari ini saya beri judul menjadi manusia yang berkarakter. Berjuang sebagai khalifah. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Di negara kita dikenal istilah demokrasi. Suatu pemerintahan yang dalam pembentukannya dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, negeri ini terbentuk atas kesepakatan bersama yang idenya berasal dari rakyat dan dalam pemerintahannya juga dikendalikan oleh rakyat serta tujuannya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Begitu pula dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhan, melakukan demokrasi yang saling mengikat janji dan kerjasama saling menguntungkan. Istilah ini menurut Chuck Noor disebut sebagai perjanjian primordial. Ditanya soal apa nama demokrasi antara Allah dan manusia itu, beliau menjawab, demokrallah, yaitu suatu pemerintahan spiritual dunia akhirat yang disepakati bersama, yang dirumuskan gagasannya oleh Allah, lalu manusia menyetujuinya dengan sepenuh hati, di mana Tuhan sebagai penguasa majelis permusyawaratan dunia akhirat atau disingkat dengan MPDA, sedangkan manusia sebagai eksekutif khalifah di muka bumi. Dialah yang menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Quran surat Fatir ayat 39. Dengan menjalankan pemerintahannya dan dibantu oleh para menteri dan panglima hati nurani, akal dan hawa nafsu, manusia harus mampu mengendalikan dan menjalankan serta mensejahterakan rakyatnya dari berbagai golongan seperti mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan kepala. Kemudian pada masa akhir jabatannya, yakni meninggalkan dunia ini, manusia harus melaporkan pertanggungjawabannya sebagai khalifah di mahkamah keadilan Sang Maha Adil Allah. Suatu hari, Sultan berjalan mengelilingi kota. Setiap orang membungkuk padanya kecuali seorang darwis tua. Sang darwis tetap duduk dan terus berzikir kepada Tuhan sembari memutar tasbih. Sultan berhenti dan memanggil darwis itu agar menghampirinya. "Mengapa kau tidak membungkuk padaku ketika orang-orang membungkuk?" tanya Sultan. Darwis tersebut menjawab, "Orang lain takut kepada kekuasaanmu dan menginginkan hartamu. Pantaslah jika mereka membungkuk padamu. Aku hanya takut kepada Allah. Aku hanya mendambakan anugerahnya untukku. Jadi tidaklah pantas aku membungkuk kepadamu." Sang Sultan merasa tersinggung. Tetapi darwis tersebut melanjutkan jawabannya, "Selain itu, seorang manusia yang bebas tidak boleh membungkuk pada seorang budak." Wajah Sultan memerah dan memucat karena marah. Para prajuritnya mulai menghunus pedang mereka. Dengan tenang sang darwis menukas, "Anda tahu, Anda masih menjadi budak dari kemarahan dan kehormatan Anda.
sementara aku telah membebaskan diri dari dominasi egoku dan sifat hewaniku. Sultan kemudian menyuruh prajuritnya pergi. Tinggalkan ia sendiri, ia hamba Allah dan berada di luar kekuasaanku. Ketahuilah bahwa pemimpin tidak hanya seorang presiden, raja, sultan, atau hingga ke tingkatan paling bawah ketua RT atau kepala rumah tangga. Memang semua jabatan ini adalah pemimpin. Hanya saja sebelum kita menjadi pemimpin seperti dijelaskan di atas, kita harus tahu bahwa meskipun kita tidak menjabat sebagai presiden, menteri, gubernur, hingga ketua RT, atau belum menikah sekalipun agar menjadi kepala rumah tangga, seharusnya kita sadar bahwa kita semua adalah pemimpin, yaitu pemimpin bagi diri kita sendiri. Setiap orang dari kamu adalah pemimpin, dan kamu bertanggung jawab terhadap pemimpin itu, kata Rasulullah. Hal ini yang harus dicamkan baik-baik. Kalau kita baik dalam memanage atau memimpin diri kita sesuai dengan tempatnya, dapat memimpin bagaimana agar hati kita tenang. Akal kita makin cerdas untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Hawa nafsu kita terkendali serta didukung oleh panca indera kita yang merupakan rakyat kita. Paling tidak kita sudah berhasil memimpin diri kita dari dalam sebelum kita memimpin keluar dengan memegang jabatan apapun di masyarakat. Jika Anda sudah bisa memimpin diri Anda dengan sebaik mungkin, berarti Anda dapat disebut sebagai khalifah Tuhan, wakil citra Tuhan, yakni mewakili sifat-sifat kebaikan Tuhan seperti jujur, mewakili sifat Tuhan yang maha jujur, kasih sayang, mewakili sifat Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, dan sifat-sifat Tuhan lainnya yang berjumlah 99 yang dikenal dengan Al-Asma Al-Husna. Demikian kultum yang saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dengan judul Menyadari Kehadiran Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.